Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K Bidan di channel YouTube saya, Bidan Gombul. Terima kasih pada teman-teman yang sudah like, share, and subscribe. Bagi yang belum, tolong dibantu ya. Terima kasih. Kita lanjut ke FR selanjutnya. Ini FR ke-14 tentang kohort ibu ya teman-teman. Oke, dari FR-nya itu pertanyaannya tentang simbol-simbol ya teman-teman. Jadi ini yang paling sering tentang K1. Nih ya, K1 memang di teorinya itu bulat ya, tapi kalau untuk di prakteknya itu persegi nih, kotak ya teman-teman. K1 murni atau terus juga K1 aksesnya bulat. K1 murni ada yang komen katanya itu di bawah 12 minggu. Lalu K1 akses itu lebih dari 12 minggu. Jadi itu yang lebih sering untuk FR yang keluar tentang simbol-simbol. Tapi jangan terlena, simbol yang lain juga harus dipahami ya, seperti simbol kohort pada bayi tuh teman-teman. Seperti itu. Jadi dicek lagi ya, simbol kohort pada bayi udah dipahami belum teman-teman. Di kohort bayi juga banyak tuh teman-teman simbol-simbol. Oke, FR selanjutnya itu tentang nih dari komen yang ada di YouTube ya. Tanda gudel, yaitu pelunakan leher rahim. Keadaan ini juga dapat terjadi di luar kehamilan, seperti pada penggunaan kontrasepsi, estrogen dan progesteron, berarti kontrasepsi kombinasi ya, menyebabkan peningkatan vaskularisasi pada leher rahim sehingga terjadi pelunakan. Jadi tanda gudel itu pelunakan leher rahim ya teman-teman ya. Ada juga tanda Chadwick, nah itu juga dipahami itu, yaitu perubahan warna kebiruan pada vulva, vagina, dan serviks kalau tanda Chadwick teman-teman. Oke, FR selanjutnya tentang tahapan masa nifas ya teman-teman. Ada 3, purperium dini, purperium intermedial, dan remote purperium. Kalau purperium dini itu di saat yaitu kepulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Biasanya sampai masa nifas itu kelar, yaitu 42 hari ya teman-teman ya, atau 6 minggu ya. Lalu kalau purperium intermedial, kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya kurang lebih dari 6-8 minggu. Lalu remote purperium yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Makanya ada yang namanya spacing dalam kehamilan, dijarakin dalam kehamilan. Jika dia kurang dari 2 tahun berarti masuknya ke spacing ya teman-teman. Jarak yang terlampau dekat gitu masuk juga menjadi salah satu faktor resiko walaupun belum resti teman-teman. Oke, kita lanjut ke FR selanjutnya, gangguan psikologis pasca persalinan, yaitu psikopatologi postpartum ya. Ada postpartum blues, depresi pasca persalinan, dan psikosis pasca persalinan. Mungkin ada di video sebelumnya tentang perbedaan antara postpartum blues dan depresi pasca persalinan ya. Kalau psikosis ini dia lebih tinggi lagi tingkatannya dibandingkan dengan depresi pasca persalinan. Ini benar-benar dia apatis, halusinasi, delusi, depresi berat istilahnya ya teman-teman. Untuk psikosis pasca persalinan dia bisa terjadi langsung 2 hari setelah melahirkan pun bisa. Biasanya dia itu terjadi pada orang yang memang sudah ada riwayat bipolar, skizofrenia, atau memang ada riwayat penyakit kejiwaan sebelum kehamilan. Oke, lanjutnya ada FR tentang VVM. Tadi juga yang keluar label B nih. Jadi diapal-apal ini teman-teman. A, B, C, D ya. Kalau A itu digunakan bila belum kadaluarsa. Kalau B, gunakan terlebih dahulu vaksin itu. Ya, jadi yang A, B, C, D yang paling baik ya A. Itu paling buruk. C sama D itu udah nggak boleh digunakan sama sekali. D sudah harus dibuang ya teman-teman. Kalau B masih bisa digunakan, pakai B dulu walaupun ada si A. Seperti itu. Oke, ini lanjut tentang pemberian nutrisi pada bayi baru lahir rendah atau BBLR teman-teman. Kalau misalnya bayi berat lahir rendahnya dengan berat badan 1.800 ke atas, itu refleks menelan dan hisapnya masih bagus, jadi bisa langsung diberikan secara langsung ke ibu, maksudnya langsung menyusui itu bisa. Kalau bayi dengan berat badan lahirnya 1.500 sampai dengan 1.800, itu pemberian nutrisinya dengan menggunakan sendok atau pipet, karena refleks
hisapnya dia yang agak kurang, kalau refleks menelannya sudah bagus. Nah, kalau bayi yang beratnya di bawah 1.500 itu harus menggunakan sonde atau pipa seperti itu. Itu untuk pemberian nutrisi, teman-teman ya. Oke, ada FR juga nih, imunisasi anak kelas 2 SD itu apa? Anak kelas U2 SD itu pemberian imunisasi TD ya teman-temannya, diberikannya di bulan November untuk programnya anak kelas 2. Tujuannya untuk pencegahan penyakit tetanus dan difteri, batuk rejan ya. Pemberiannya secara IM berarti 90 derajat, dosisnya 0,5 mili. Efeknya ada nyeri di bekas penyuntikan, bengkak. Lalu juga status T-nya itu apa? Kalau ada pertanyaan tentang status T pada anak SD kelas 2 apa? Nah, itu status T-nya itu T4 ya teman-teman. Dihitungnya dari mana? Biasanya perhitungan itu dari bayi itu T1. Lalu pada saat bayi booster itu hitungannya T2. Lalu pada saat kelas 1 itu hitungannya itu T3. Kelas 2 hitungannya T4, lalu kelas 5 nih status anak SD kelas 5 T-nya itu T5 ya teman-teman. Kemarin ada FR tuh tentang status imunisasi status T pada anak kelas 5 apa? Jawabannya T5 ya teman-teman. Oke, lanjut ke FR berikutnya. Lanjut ke FR berikutnya tentang jenis lokea ya teman-teman. Ini juga sering nih di FR dari teman-teman kita, jadi harus diapalin, ingat ya. Rosacea ya, rubra, serosa, sangulenta, alba. Jadi kalau saya sih singkatannya Rosacea. Nah, ingat ya harinya 1 sampai 3 hari, 4 sampai 7 hari, 7 sampai 14 hari dan lebih dari 14 hari. Juga warnanya ya, dilihat-lihat ya, merah kehitaman itu rubra, putih bercampur merah, kekuningan kecoklatan lalu jadi putih. Ini dihafalin ya teman-teman. Biasanya ini beriringan juga dengan tentang TFU juga, itu ngaruh nih teman-teman. Maksudnya penjelasan ini juga mempengaruhi tentang pertanyaan tentang TFU involusi uteri gitu teman-teman. Lanjut ya. FR tentang fungsi vitamin C untuk ibu nifas nih yang mendapat jahitan laserasi. Tujuannya sih meningkatkan daya tahan tubuh untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak hingga menurunkan resiko terkena mastitis. Oke, ini kita ambilnya memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Jadi karena jahitan laserasi kan jaringannya rusak ya, vitamin C itu membantu untuk memperbaiki jaringan tubuh ibu bersalin yang telah dijahit atau dari lahir jahitan laserasinya. Oke, kita lanjut FR berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Ibu G1 sudah meneran selama 60 menit. Berapa lama lagi maksimal waktu untuk meneran sebelum dirujuk? G1 berarti apa? Primigravida ya teman-teman ya. Oke, kalau primigravida berarti kala 2 itu berlangsung di 1,5 sampai 2 jam. Taruhlah dia 2 jam. Berarti kalau sudah 60 menit, ada estimasi waktu 60 menit lagi. Waktu maksimal nih ya untuk bisa melahirkan. Kalau tidak berarti dilakukan rujukan. Lalu pada multigravida berlangsung 30 sampai 60 menit atau setengah sampai 1 jam ya teman-teman ya. Oke, kalau meneran itu berarti kan sudah kala 2 ya. Berarti ini teman-temannya jawabannya. Oke, kita lanjut ke FR berikutnya. Lanjut, payudara bengkak merah apa namanya? Oke, nih ya pembedanya ada bendungan ASI, mastitis atau abses payudara. Semuanya kalau bendungan ASI dia nggak begitu demam. Kalau mastitis bisa suhunya lebih dari 38, apalagi abses ya. Kalau udah abses kan berarti udah ada infeksi ya, udah ada nanah ya, itu udah ciri khas banget nih. Kadang yang berbeda yang agak ribet atau agak bingung itu untuk membedakan antara bendungan ASI sama mastitis gitu teman-teman. Nih ya, kalau misalnya bendungan ASI biasanya dia ada keterangan payudara terasa penuh. Oke, itu kuncinya tuh teman-teman. Bendungan ASI. Kalau mastitis payudara merah mengkilat nih ya. Untuk kejadiannya juga hari ketiga atau minggu pertama untuk bendungan ASI. Mastitis minggu kedua biasanya teman-teman. Abses payudara biasanya dia waktunya lebih dari 2 minggu sampai 1 bulan. Ini ya teman-temannya untuk perbedaan bendungan ASI, mastitis dan abses payudara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk FR kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat ya pejuang Garuda. Tetap semangat pejuang P3K Bidan. Semoga kita lolos dan menjadi juaranya. Mohon maaf jika ada kesalahan, bisa dikoreksi di kolom komentar. Sampai ketemu di materi berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih semua.